Kita lanjutkan perbincangan kita di Kompas Malam masih bersama dengan sejumlah narasumber kami terkait dengan insiden yang menimpa penyidik KPK Novel Baswedan. Saya akan ke Mas Haris dulu. Mas Haris, tadi Pak Abraham sempat menegaskan ini adalah upaya kriminalisasi terhadap KPK. Apakah menurut Anda ini ada kaitannya dengan tugas yang saat ini sedang diemban Novel sebagai Kasatgas IKTP? Betul, jadi peristiwa hari ini sebetulnya tidak lepas dengan beberapa peristiwa yang sebetulnya dialami oleh sejumlah penyidik di KPK, termasuk terhadap Novel Baswedan itu sendiri. Gitu. Jadi ada beberapa peristiwa sebelum dalam kurun beberapa minggu terakhir ini. Peristiwa apa saja itu? Misalnya soal diikuti, dipantau, dan untungnya beberapa ada teman-teman di KPK juga dari informasi yang saya kumpulkan, saya dapat mereka juga sudah mendokumentasikan orang-orang yang punya niat-niat jahat itu. Jadi sebetulnya sudah framing kah siapa ini? Kalau saya bisa bilang begini, ini tinggal niat mau nyelesain bongkar ini atau tidak. Kalau bahan di lapangan sebenarnya banyak. Itu satu. Yang kedua, misalnya beberapa hari lalu, tadi saya ke KPK juga dapat informasi bahwa ada serangan juga terhadap penyidik lain selain Novel. Dan tadi pagi saya ngobrol sama Novel di rumah sakit, Novel juga cerita hal yang tersebut. Dan Novel tahu dan Novel sudah minta perhatian ke beberapa teman-teman penyidik supaya hati-hati meskipun akhirnya terjadi juga teror tersebut terhadap para penyidik KPK. Penyidik KPK lainnya peristiwa, apakah ini kemudian masih menjadi satu tim dengan Novel masih terkait dengan kasus betul, IKTP? Betul, terkait dengan kasus IKTP dan juga beberapa kasus yang lain. Jadi memang menurut saya apa yang terjadi terhadap Novel hari ini tidak lepas dari kerja-kerja KPK, kerja-kerja tim penyidik KPK. Oleh karenanya penting menurut saya bahwa tadi pernyataan Pak Tito sebagai Kapolri menurut saya itu luar biasa, udah bagus. Tetapi hari ini yang harus muncul ke depan adalah si KPK untuk menempatkan kebiadaban ini dalam satu gawe besar melawan korupsi. Jadi ini bentuk kejahatan. Jadi saya agak protes sedikit kalau Presiden bilang ini kriminal atau kriminal. Saya pikir ini levelnya udah bukan kriminal lagi, ini udah kebengisan. Ngambil duit rakyat, ngerampok duit rakyat. Terus ketika mau ditangani kasusnya, orangnya malah dihantam dengan cara seperti ini. Saya minta tanggapan dari Pak Johan Budi. Pak Johan Budi silakan tanggapi. Nah, dari Presiden jelas ya menyebut bahwa tindakan ini biadab ya. Presiden sama sekali tidak bisa mentolerir kepada orang-orang yang punya keteguhan ya, melakukan upaya tidak hanya pemberantasan korupsi, tapi upaya untuk melakukan tugas-tugas selaku penyidik itu diganggu. Jadi ini tadi bahasa yang digunakan biadab. Ya. Kepada Novel dan bahasa seperti yang disampaikan oleh Presiden, saya kira Presiden menempatkan apa yang dilakukan kepada Novel itu adalah upaya yang sangat serius ya dari orang-orang yang tidak suka kepada KPK dan juga mungkin tidak hanya kepada Novel maksud saya, tapi juga kepada kerja-kerja di KPK. Karena itu Presiden tadi pagi itu langsung begitu memperoleh informasi langsung memerintahkan kepada Kapolri untuk mengusut tuntas itu, dan ini langsung ditangkap oleh Kapolri. Tadi saya dengar sendiri akan membentuk tim khusus ya, jadi tidak lagi di bawah Polres gitu atau yang menaungi itu, tapi langsung membentuk ada tim khusus dari Mabes Polri. Saya kira ini reaksi yang baik ya dari pihak kepolisian yang juga menganggap bahwa ini bukan persoalan yang biasa. Pak Johan Budi, sejumlah kalangan di DPR menyatakan bahwa banyak teror yang terjadi terhadap para penyidik KPK ataupun pihak yang berada di KPK ini terjadi di era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Apa tanggapan Anda, Pak? Saya kira tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Abraham ya, karena kebetulan saya juga pernah di sana, upaya untuk intimidasi, teror itu sudah berlangsung cukup lama, tidak hanya pada saat ini saja. Anda tidak tahu bahwa dulu ada yang penyidik juga yang ditabrak sampai
kakinya patah. Cuman memang tidak terekspos dengan luas ya, tidak seperti yang dialami oleh Novel. Dan ini kejadian kepada Novel pun juga tidak pada kali pertama ini. Dulu waktu saya masih ada di sana, Novel juga pernah mengalami hal serupa ya. Dan tidak hanya Novel, dari Pak Abraham mungkin bisa cerita. Pimpinan KPK juga mengalami hal yang serupa dan lain sebagainya. Artinya tidak bisa direduksi dari bahwa kejadian ini hanya terjadi dalam pemerintahan Pak Jokowi. Saya kira tidak benar itu. Baik. Serangan ini tidak hanya terjadi kepada penyidik KPK. Johan Budi juga tadi menyatakan bahwa serangan ini juga bahkan terjadi kepada pimpinan KPK. Apakah Anda juga pernah mengalami persoalan serupa seperti ini, Pak Abraham Samad? Seperti tadi yang disampaikan Pak Johan ya, bahwa bukan cuma saya. Semua pimpinan KPK yang pernah memimpin KPK itu sudah menjadikan teror itu seperti sarapan pagi. Tahu nggak apa maksudnya sarapan pagi? Setiap saat. Hampir setiap hari. Hampir setiap hari. Tapi kita sudah terbiasa, jadi sudah imun. Jangankan masih memimpin KPK, sebulan yang lalu, saya udah lapor sama bagian keamanan KPK. Saya itu masih dapat diteror juga. Mobil saya, biasa saya antar anak saya ke sekolah. Tapi pada saat itu saya ke Makassar, jadi istri saya yang antar anak saya. Itu dipukul kacanya, hampir pecah sama 2 pengendara motor yang pakai helm tertutup. Dan itu diketahui oleh... Saat itu kasus yang sedang heboh apa Pak Abraham Samad? Ini saya sudah berhenti ini. Kejadiannya baru kira-kira sebulan 2 bulan yang lalu. Jadi teror itu bagi kita di KPK ya, seperti tadi Pak Johan katakan itu sudah menjadi bagian dari hidup kita. Makanya seperti sarapan aja. Makanya kita nggak boleh takut, nggak boleh kalah dengan teror itu. Kalau kita kalah sama teror ini, maka yang menang adalah para koruptor. Dan yang kedua, yang terpenting bahwa negara harus hadir melindungi. Disitulah peran negara. Negara harus hadir untuk melindungi. Tapi pertanyaan saya kemudian yang terjadi adalah bagaimana sebetulnya pengamanan terhadap penyidik KPK yang tengah menangani kasus besar seperti Pak Novel salah satunya. Kita bahas ini usai jeda.